Pada hari ini kembali kita melaksanakan salah satu agenda akademik terhadap Nisa Fahira di bawah arahan Pak Mujailin dan saya. Nisa rencananya akan melaksanakan penelitian. Oleh itu maka pada sesi 1 ini kita mintakan Nisa untuk merincikan atau mempresentasikan rencana penelitiannya. Kepada Nisa saya persilakan kurang lebih 10 menit. Silakan Nisa. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukur kepada Allah Ta'ala dan salawat beserta salam ke besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pembimbing 1 dan pembimbing 2 yaitu Bapak Zaili dan Bapak Muhammad Rusdi serta dan Bu Sri Azizah. Pada kesempatan kali ini, saya sendiri bernama Nisa Fahira dengan NIM 1808 1070 10004 ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Geografis Dayak berbasis WebGIS di Kabupaten Aceh Besar. Adapun pokok pembahasannya itu, yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama itu ada pendahuluan. Latar belakang, Dayak sendiri merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang bersifat tradisional yang populer di seluruh penjuru Aceh. Dayak juga tempat di mana dapat menuntut dan mempelajari ilmu agama kepada santri yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan santri dalam mempelajari agama Islam, pengendalian diri, serta menumbuhkan kepribadian yang berakhlak mulia. Dayak juga merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dapat menjadikan para santri dapat bersaing dan tumbuh secara tangguh di era zaman milenial yang memiliki fondasi kuat pada agama Islam. Sebagai salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar sendiri memiliki dayak yang berjumlah banyak dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Besar. Namun, informasi mengenai keberadaan dayak di Kabupaten Aceh Besar ini masih sangat sedikit diketahui oleh masyarakat, dikarenakan ketersediaan data yang minim dan tidak lengkap merupakan salah satu faktor sehingga informasi terkait dayak tersebut tidak tersebar secara merata. Selanjutnya ada hingga saat ini Dinas Pendidikan Dayak sendiri belum memiliki sistem yang dapat memonitoring terkait informasi dan letak dayak yang tersebar di Kabupaten Aceh Besar. Adapun rumusan masalahnya itu, yang pertama bagaimana membangun sistem informasi geografis dayak di Kabupaten Aceh Besar agar menjadi sarana untuk menyalurkan informasi serta lokasi dayak dalam bentuk peta digital bagi masyarakat. Yang kedua, ada bagaimana masyarakat dapat dengan mudah mencari dayak yang dibutuhkan berdasarkan kategori dayak. Dan yang ketiga itu ada bagaimana masyarakat dapat mendapatkan informasi terkait dayak yang tepat dengan melihat berbagai fasilitas yang tersedia di setiap dayak dengan melakukan virtual tour secara online. Adapun tujuan penelitian yang pertama itu membangun sistem informasi geografis dayak di Kabupaten Aceh Besar yang menyalurkan informasi dan lokasi geografis dayak. Yang kedua itu memberikan layanan informasi terkait fasilitas yang tersedia di setiap dayak di Kabupaten Aceh Besar menggunakan virtual tour untuk memperoleh informasi secara nyata. Dan yang ketiga itu menampilkan sistem informasi dayak berdasarkan kategori dayak yang telah ditentukan. Manfaat penelitiannya itu yang pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat umum terkait berbagai dayak di Kabupaten Aceh Besar dalam bentuk geografis menggunakan WebGIS. Yang kedua itu dapat memberikan informasi terkait berbagai fasilitas yang tersedia di setiap dayak di Kabupaten Aceh Besar dapat memudahkan masyarakat memilih dayak yang tepat. Yang ketiga itu untuk dan masyarakat memerlukan informasi dan selanjutnya ada tinjauan pustaka yang melakukan kiprahnya sampai saat ini.
Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan yang menggunakan peta sebagai antar itu menyajikan informasi. Sedangkan untuk WebGIS sendiri itu merupakan aplikasi informasi geografis atau pemetaan digital memakai dengan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi untuk mendistribusikan, mempublikasi, mengintegrasikan, mengkomunikasi, dan menyediakan informasi dalam bentuk teks, peta digital, serta menjalankan fungsi-fungsi analisis. Selanjutnya, virtualkan sebuah teknologi yang dapat menempatkan user di dalam gambar. Nah, virtual tour ini dapat diciptakan dengan video maupun kumpulan dari beberapa foto. Virtual tour juga menunjukkan kepada user kondisi sekitar yang mau mereka kenal. Selanjutnya ada leaflet. Leaflet merupakan perpustakaan open source menggunakan bahasa pemrograman JavaScript yang dapat membantu dalam proses pembuatan peta pada halaman web. Ada selanjutnya Code Igniter atau CI itu merupakan sebuah framework dari bahasa pemrograman PHP dan framework ini bertujuan untuk mempermudah programmer untuk mengembangkan dan membangun aplikasi secara tepat tanpa harus memulainya dari awal. Nah, GeoJSON sendiri itu merupakan format standar terbuka yang dirancang untuk mewakili fitur geografi simple bersama dengan atribut non-spasial. GeoJSON sendiri didasarkan pada JavaScript Object Notation. Selanjutnya ada MariaDB. MariaDB merupakan Relationship Database Management System atau RDBMS yang cukup populer dikarenakan diciptakan oleh orang yang sama dengan yang menciptakan MySQL. Perintah fungsi tampilan sangat mirip antara MySQL dan MariaDB. Selanjutnya ada JavaScript. Ini merupakan bahasa pemrograman untuk pembuatan web dinamis yang mampu berinteraksi dengan pengunjung atau penggunaannya. Selanjutnya ada JavaScript yang merupakan kumpulan kode program yang digunakan untuk membuat halaman website lebih dinamis. Selanjutnya ada HTML dan CSS. HTML sendiri merupakan bahasa yang dikenali oleh web browser untuk menampilkan informasi lebih menarik untuk tampilan webnya, sedangkan CSS merupakan sebuah fitur yang melengkapkan HTML dengan memberikan tampilan dan nuansa pada halaman web. Selanjutnya ada use questionnaire. Use questionnaire merupakan satu bentuk kuesioner yang digunakan untuk mengukur sebuah kepuasan pengguna sistem. Nah, use questionnaire ini terdiri dari 4 variabel. Yang pertama itu ada usefulness, yang kedua ada satisfaction, dan yang itu ada ease of use yang dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada, yang satu lagi ada ease of learning. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, untuk tempat penelitiannya itu, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar dan proses pengolahan data serta perancangan web pada Laboratorium Sistem Informasi Geografis Fakultas MIPA. Selanjutnya untuk waktu penelitiannya itu digunakan dalam bangun sistem ini ada sekitar 7 bulan sampai selanjutnya dan alat ini Assertive Gaming Intel Core i7 dengan RAM 8GB dan OS-nya perangkat lunaknya itu yaitu ada OS Windows 10, ada Quantum GIS Desktop, ada framework Code Igniter dan database MariaDB, text editor Visual Code. Data sendiri untuk data ini itu berupa batas kecamatan Kabupaten Aceh Besar yang diperoleh dari Bapeda, titik lokasinya daerah sendiri yang diperoleh dari survei langsung, dan data daerah yang terdiri dari nama daerah, alamat, nomor HP, nama pimpinan, dan data daerah lainnya itu yang diperoleh dari survei secara langsung. Adapun untuk metode kerjanya itu yang pertama itu ada identifikasi dan perumusan masalah. Nah, ini merupakan tahap awal dalam mengidentifikasi perumusan masalah yang akan ditelitinya ini. Nah, hal ini itu dilakukan untuk mengetahui tujuan, manfaat, dan permasalahan yang terlibat dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya itu ada studi literatur. Nah, untuk studi literatur sendiri ini merupakan dasar dari penelitian ini yang dapat membantu untuk menunjang penelitian ini yang terdiri dari beberapa jurnal, artikel maupun penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya itu ada pengumpulan data. Nah, proses pengumpulan data ini terbagi menjadi 2, yaitu data spasial dan data non-spasial. Nah, data spasial yang digunakan ini berupa data-data batas kecamatan
di Kabupaten Aceh Besar beserta titik koordinatnya. Serta untuk data non spasialnya itu terdiri dari nama dayah, alamat, nama pimpinan, nomor HP, email, website, jumlah pengajar dan jumlah pengajar beserta data dayah yang dikumpulkan lainnya. Selanjutnya itu adalah pengolahan data. Untuk pengolahan data sendiri terdiri atas dua, yaitu pengolahan data secara spasial, yaitu merupakan batas-batas kecamatan dan titik lokasi, dan sementara untuk pengolahan data non spasial itu berupa nama dayah, alamat, nama pimpinan, nomor HP, email, dan lain-lainnya yang diolah menggunakan database MariaDB. Selanjutnya, perancangan WebGIS. Nah, ini merupakan halaman beranda dari perancangan WebGIS. Pada WebGIS Dayah Aceh Besar ini terdiri dari 4 menu. Yang pertama itu ada beranda. Nah, pada menu beranda ini dapat kita lihat bahwa di sini terdapat jumlah total dayah di halaman utamanya itu yang akan menjadi sebuah informasi nantinya, dan juga terdapat button wilayah, button lihat yang nanti button tersebut akan beralih ke halaman lihat kategori dayah. Nah, pada lihat kategori dayah ini merupakan tampilan keseluruhan dayah yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Nah, di sini saya juga menyediakan untuk pemilihan kategorinya itu untuk memudahkan dalam pengelompokan kategori. Kategorinya sendiri itu terdiri dari salafiyah, tahfidz, terpadu ataupun modern. Selanjutnya ada halaman detail dayah. Nah, pada halaman detail dayah ini nantinya di situ akan ada foto dayah, ada deskripsi fasilitas-fasilitas dayah yang akan digunakan sebagai penunjang informasi, serta ada di sampingnya itu ada rute yang menunjukkan lokasi untuk ke dayah tersebut, dan terdapat sebuah fitur yang bernama virtual tour yang dapat memudahkan si penggunanya itu untuk melihat keadaan dayah tersebut tanpa harus ke dayah yang ingin dituju. Selanjutnya itu ada halaman menu maps. Nah, pada halaman menu maps ini akan ditampilkan dengan peta dengan keseluruhan titik dayah dan pop-up untuk informasi dari masing-masing titik. Nah, untuk titik dari masing-masing dayah ini nantinya akan dibedakan berdasarkan kategorinya masing-masing. Jadi nanti di titik I tersebut akan ada 3 warna yang mewakili kategori yang ada beserta dengan pop-up-nya. Selanjutnya, halaman menu panduan itu merupakan halaman yang berisikan panduan penggunaan WebGIS Dayah Aceh Besar ini. Selanjutnya itu ada halaman login admin. Nah, ini halaman ini untuk admin masuk ke dalam halaman admin untuk yang nantinya pada halaman admin ini akan di sini admin bisa menambah, mengedit ataupun menghapus data yang dimasukkan nantinya. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan WebGIS. Hasil perancangan ini dilakukan bersifat open source. Nah, CI ini digunakan sebagai framework nantinya, dan database MariaDB Quantum GIS di sini berfungsi untuk mengolah data spasialnya nanti, dan untuk sebagai library-nya itu digunakan leaflet untuk pembuatan peta di webnya nanti. Selanjutnya itu ada pengujian dan analisis. Penelitian ini menggunakan metode use questionnaire, yang dimana use questionnaire ini memiliki 30 pertanyaan terbagi dari 4 dimensi. Nah, pengujian ini dilakukan untuk melibatkan 2 kalangan, yaitu 100 responden dari pelajar dan 5 responden dari pihak dayah. Nah, analisis pada penelitian ini didasarkan dengan menggunakan skala pengumpulan Likert yang sebelumnya diuji validitas dan reliabilitasnya itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Rusdi. Baik, terima kasih Nisa. Selanjutnya sesi tanya jawab atau sumbang saran dari unsur mahasiswa ada? Biasanya tidak ada. Dan ini masih tetap biasa. Kita lanjut ke dosen penelaah
Yang pertama di sini Pak Zulfan. Silakan Pak Zulfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Nisa, yang duanya lagi udah di telepon belum? Udah Pak, udah saya hubungi. Tapi kata Pak Alim, karena Pak Alim ngajar jam 8 sampai jam 9, mungkin Pak Alim nyusul katanya Pak. Untuk Ibu Sri sendiri belum ada konfirmasi Pak. Ada telepon nak? Belum Pak, belum saya telepon. Harusnya telepon pagi. Oke, baik. Bentar yang saya lihat mana tadi. Nisa. Iya Pak. Ini kan judulnya Sistem Informasi Geografis Desa ya. Kebetulan ambil kasusnya itu di Aceh Besar ya. Iya Pak. Ini idenya dari mana ini? Apa dari pihak dinas badan daya atau dari Nisa sendiri? Pertamanya untuk idenya itu dari saya sendiri Pak. Saya lihat dari permasalahan yang ada, lalu saya coba untuk ke Dinas Pendidikan Dayahnya itu untuk menanyakan apakah mungkin untuk membuat WebGIS Dayah ini. Dan kebetulan dari Dinas Pendidikan Dayah di Kabupaten Aceh Besarnya sendiri itu belum memiliki web yang dapat memonitoring tentang dayah ini Pak. Oke, berarti memang belum ada ya? Belum Pak. Oke. Kemudian infografis yang ingin ditampilkan itu idenya dari Nisa atau sudah berdiskusi dengan pihak badan daya pendidikan daya? Kemarin waktu saya minta data di Dinas Pendidikan Dayahnya sendiri, orang tuh ada bilang kalau misalnya karena ini WebGIS sangat bagusnya itu dimasukin semua kategorinya Pak. Jadi nanti si usernya itu bisa melihat itu berdasarkan kategori-kategori yang ada. Yalah, ya. Berarti disuruh klasifikasi ya? Iya Pak. Nah, informasi yang ditampilkan itu, misalnya daya A, kan infografisnya apa aja? Cuma klasifikasinya aja? Iya Pak, klasifikasinya itu. Informasi yang lain? Gini Pak, nantinya saya rencananya akan nambahin informasi yang terutama yang lebih dominan ke fasilitasnya, yang nantinya fasilitas-fasilitas itu nanti akan saya gunakan sebagai filtering untuk memudahkan si user dalam menggunakan webnya. Misalnya si usernya itu ingin melihat dayah yang ada sekolahnya, tapi ada juga lab komputer misalnya kayak itu, nanti bisa Pak dari web yang akan saya tampilkan nanti. Kemudian ada nggak atau sudah pernah nggak berdiskusi dengan misalnya salah satu dayah? Ada Pak, kebetulan untuk dayah terdekat saya ada tanyain mengenai dayah yang ada itu. Oke, tadi kategori-kategori dayah ya? Iya Pak, kategori Kira-kira dayah. ada berapa kategori dayah? Untuk kategorinya itu ada 3 Pak. Yang pertama itu ada dayah yang salafiyah, yang fokusnya untuk kitab. Sedangkan yang kedua itu ada dayah tahfidz, itu lebih ke penghafalan Al-Qur'annya itu. Dan yang ketiga itu ada dayah modern atau terpadu. Bisa dayah modern Pak. Nah, jadi saya menyarankan ya,
paling tidak di salah satu ada satu di setiap kategori itu diajak diskusi kira-kira apa yang informasi yang ingin disampaikan gitu. Maksud saya jangan kita maksudnya kan ini ada beberapa pihak nih, ada pesantrennya, kemudian ada dinasnya, paling tidak semua pihak tadi itu kita bisa mengakomodir keinginan dari mereka. Baik, Pak. Kadang-kadang kan kita pergi ke salah satu daya, kami mau ditampilkan yang seperti ini karena ini menjadi daya tarik nanti buat calon yang ingin mengaji di daya, kan bisa aja ya. Kemudian nanti di saat di saat membuat sistem informasi ini jangan lupa ini sering maksudnya berdiskusi atau melibatkan dari orang dinas daya, kemudian dari pihak daya itu sendiri ya. Iya, Pak. Jangan keinginan Nisa sendiri nanti membuat sistem informasinya. Baik. Kemudian apa yang membedakan ya penelitian Nisa ini dengan penelitian yang terkait yang udah Nisa tulis di laporan di proposal? Jadi perbedaannya itu untuk penelitian terdahulunya itu ada satu penelitian yang penelitian itu menjelaskan ya sama juga untuk menginformasikan data-data informasi dari daerah tersebut. Tetapi di dalam web tersebut dia itu hanya menginformasikannya itu dalam bentuk tabel saja, Pak. Jadi visualisasinya. Oh, visualisasinya Ya, masih tabel kurang. Ya, Pak. Tapi sistem WebGIS juga gitu. Iya, Pak, WebGIS juga. Cuman informasi kayak untuk di petanya itu belum ada kayak pembagian per kategorinya itu belum ada, Pak. Jadi secara keseluruhan umum, secara umum. Berarti nanti kalau yang Nisa buat lebih spesifik gitu. Iya, Pak. Mungkin perlu dijelaskan juga kan, kalau sama ini websitenya yang sistem yang penelitian yang sebelumnya hanya membahas ini ya. Baik, Pak. Oke, Pak, sebenarnya itu aja dulu Pak. Baik Pak Julfan. Terima kasih Pak. Pak Alim dengan Bu Azizah ada masuk? Nisa, coba cek di saya nggak ada nih, Pak lewat. Belum ada, Pak. Nah, belum ada. Oke, langsung ke pembimbing 1, Pak Moja, silakan. Ya, Pak Rusi. Bu, ini kemana? Sudah saya hubungi, Pak. Tapi belum masuk juga. Pak Alim juga, siapa? Pak Alim. Waktu buat jadwal memang udah tahu Pak Alim ngajar. Bisa. Udah Pak, udah dikonfirmasi kemarin sama Pak Alim, katanya nyusul. Ya, oke. Gak apa-apa lah. Karena kamu udah presentasi. Jadi ini mau dibuat web gitu banyak nih. Ya. Kamu harus banyak menulis tentang penelitian sebelumnya di dokumennya ya. Baik, Pak. Terus ya seperti kata Pak Julpan tadi ya, apa yang membedakan yang kamu buat ini lebih bagus. Maksudnya kalau
bisa fokusnya apa dari segi interface-nya nanti ada perbedaan. Tapi kan intinya gini, kalau orang mau mencari informasi tentang daya secara spasial, itu kan yang pertama dia lihat kan ada petanya. Ya. Ya kan? Iya, Pak. Jadi kalau bisa ditampilkan misalnya ada sebuah peta titik-titik semua dayanya di mana. Terus bisa melihat secara visual distribusi daya paling banyak di mana, kurang di mana. Nanti kamu juga hubungan analisis sedikit. Walaupun apa ini kan analisis kenapa daya itu kebanyakan di daerah konsentrasinya di situ di sebuah lokasi kan. Selain hanya menampilkan info-info, kalau WebGIS itu harus ada nilai spasialnya lah yang bisa kamu tampilkan. Tadi kamu bilang kalau hanya seperti menampilkan apa tadi infrastruktur, fasilitas, itu bukan WebGIS, web biasa pun bisa. Kenapa harus WebGIS kan? Nah, di situ kamu lihat apa perbedaan WebGIS dengan web biasa. Itu kan harus bisa menunjukkan informasi secara spasialnya yang lebih menarik, lebih bermanfaat bagi pengguna. Nah, tadi saran saya harus kamu tampilkan dalam sebuah peta ada titik. Terus kalau diklik di situ di daerah tersebut, nah itu baru masuk ke dalam informasi yang lebih detail lagi. Ya, baik, Pak. Ya, anyway itu karena WebGIS, GIS itu geografik, harus bisa ditonjolkan lah. Itu saran saya dua tadi, tambahkan beberapa penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat sama kawan-kawan banyak tuh. Ya, Pak. Ditampilkan sebagai tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya. Nah, kemudian kamu harus tampilkan sedikit perbedaan atau kelebihan dari penelitian ini. Baik, Pak. Oke, Pak Rusdi. Baik. Dengan saya nanti boleh diskusi langsung biasa di sini. Kalau kan sudah tahu biasanya web itu ada yang harus kita tampilkan fitur yang kebaruannya kan. Iya, Pak. Nah, nanti kita lihat apakah kita juga kombinasi dengan yang lain itu. Oke, baik. Saya rasa idenya bagus, bisa membantu daya-dayanya. Bahkan Pak kalau Rusdi. bisa nanti salah satunya proses masuknya pun bisa dari situ dia. Pak Rusdi. Ya. Ya, halo. Ini kan kita bertiga nih. Ya. Minta ini aja satu ketemu aja langsung. Nanti saya minta nilainya. Aziza. Ya, nanti Nisa ketemu Bu Aziza. Ketemu Bu Aziza. Alim. Baik, Pak. Ketemu langsung biar memenuhi syarat. Ya, terpisah dari ketemu langsung terpisah dari sini. Nanti kirim nilainya ke saya. Kalau enggak bisa saya kirim nilai tidak memenuhi. Baik, Pak. Nanti akan saya jumpain Bu Sri sama Pak Halim. Jumpai. Ya, baik. Nanti minta kirim form nilainya ke saya. Dan saya belum bisa entry kan. Yuk, sebelum saya tutup ada mau disampaikan, Nisa? Ada, Pak. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembahas maupun dosen pembimbing yang telah berhadir pada hari ini, dan terima kasih juga atas masukan dan sarannya. Mungkin ke depannya itu nanti
saya akan memperbaiki lagi untuk mendapatkan tugas akhir yang lebih baik lagi. Mungkin cuma itu, Pak. Baik, sebelum saya tutup, mari kita beri aplaus untuk Nisa supaya semangat dalam melaksanakan penelitiannya. Akhir kata, saya tutup seminar proposal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Baik, saya live ya. Ya, Pak.